Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Saya juga melihat wajah-wajah yang antusias dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh sama-sama muji Tuhan, kita boleh sama-sama beribadah siang hari ini. Dan hari ini kita masih tema yang sama, yaitu tentang holiness. Kalau awal bulan kemarin Bang Darwin sudah menyampaikan tentang mengejar kekudusan, dan Pak Yakub Esra juga sudah menyampaikan memahami kekudusan, dan hari ini juga saya masih menyampaikan tentang holiness, hidup dalam kekudusan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu kepada setiap kami. Sekalipun Engkau ada di tempat yang tersembunyi, tetapi Engkau selalu ada buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat Allah yang hidup, Allah yang setia, dan Allah yang maha kuasa yang boleh hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah keadaan apapun dalam hidup kami. Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami, terangi mata hati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita juga boleh lihat kita hidup di era yang begitu cepat. Benar Bapak Ibu Saudara, cepat. Apa yang dulu dianggap tabu sekarang dianggap hal yang normal. Ya, kalau internet kita bisa lihat di mana-mana, kita bisa internet ada di mana-mana, sampai Bapak Ibu Saudara kita ada di sekolah, kita ada di pekerjaan, sampai di mobil, di busway lihat orang udah langsung ya, semua nunduk gitu ya, karena dunia berubah begitu cepat ya. Kita bisa belanja online, kita bisa transportasi online, kita bisa mengakses apa aja, sampai hal yang tidak kudus pun gampang sekali diakses ya Bapak Ibu Saudara. Dari tontonan, dari bacaan, dari tindakan, dari perilaku apa aja Bapak Ibu Saudara sekarang begitu terbuka. Ya Bapak Ibu Saudara, semuanya tidak ada yang tidak bisa tertutupi gitu Bapak Ibu Saudara. Semuanya terbuka. Lalu pertanyaannya, bicara tentang holiness, selalu gimana kita hidup di tengah-tengah era seperti ini? Apakah kita harus pergi keluar? Apakah kita harus tinggal di hutan aja? Ataukah kita pergi jauh ke gunung aja? Ataukah kita sebaliknya, kita pergi aja dari dunia ini? Tapi firman Tuhan gak bilang demikian Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak suruh perintahkan kita untuk pergi dari dunia ini. Tapi dia suruh kita, dia perintahkan kita untuk pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Allah memerintahkan kita untuk pergi menjadi berkat. Biarlah pagi hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan kekudusan. Mari biar Tuhan yang menerangi hati kita sehingga kita mengerti, paham akan rencana Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, ya klik selanjutnya. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan mengerti dulu definisi dari kudus, arti dari kudus. Kudus yang pertama adalah terpisah, dipisahkan, disisihkan, dikhususkan bagi Allah. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita baca Efesus 1 ayat 4, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kemudian kita baca kembali 1 Petrus 1 ayat 15-16, 2, 3. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah memilih kita, Allah memanggil kita untuk kudus. Jadi ini adalah panggilan Allah, ini adalah inisiatif Allah buat kita. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih kita. Ya, sebab Allah adalah kudus. Ya, kudus artinya di sini artinya kita dipisahkan, kita disisihkan, kita dikhususkan bagi Allah, bagi kemuliaan Allah, bagi tujuannya Allah, bagi maksud Allah, sehingga kita dipisahkan. Terpisah artinya di sini meskipun kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Firman Tuhan katakan demikian. Dan apakah arti kudus yang kedua? Bapak Ibu mari kita baca sama-sama. Yang kedua, klik selanjutnya.
Yang kedua adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sama-sama kita baca 2 Petrus 1 ayat 4, 2, 3. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kodrat di sini artinya hakikat Allah, jati diri Allah, kepribadian Allah, atau habitat Allah. Allah adalah kudus. Jadi Allah memberikan kodratnya, hakikatnya, pribadinya kepada kita, yaitu benih Kristus, sehingga kita bisa luput dari hawa nafsu dunia. Ya, kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena benih Kristus ditaruhkan di dalam kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi menjadi kudus atau hidup kudus itu hal yang normal bagi orang Kristen. Hal yang wajar. Ya. Mengapa? Karena Allah yang kudus ada di dalam kita. Coba Bapak Ibu Saudara, lihat sebelahnya, cantik-cantik Allah yang kudus ada di dalam diri sebelah Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara pastikan bahwa mereka adalah Allah yang kudus ada di dalam kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 saya tidak tampilkan, tetapi Bapak Ibu Saudara kalau mau baca di handphone atau mau lihat juga di layar, saya tidak tampilkan di layar, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi, DNA Allah ditaruhkan ke dalam kita. Luar biasa sekali. Allah yang kudus mau menaruhkan DNA-nya, benihnya ke dalam kita. Benih Kristus. Setiap orang yang lahir dari Allah. Setiap orang, tidak peduli besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, siapapun, apapun kondisinya. Orang itu lahir dari Allah, ada benih Allah ditaruh di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjut. Kalau tadi satu sudah dipisahkan, dikuduskan. Yang kedua mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang ketiga, arti kudus, definisi kudus artinya tak bercacat dan tak bercelah. Kita baca kembali Bapak Ibu Saudara dengan suara keras, Kolose 1 ayat 22, 23. Sekarang ia telah mendamaikan kamu. Maaf Bapak Ibu Saudara, kita ulang lagi 2, 3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Allah menempatkan kita, Allah menjadikan kita kudus. Artinya tidak tanpa cacat, tanpa celah. Tak bercela, tak bercacat. Jadi menjadi kudus ini adalah satu proses perjalanan Bapak Ibu Saudara. Tidak instan. Tapi roh kita dijadikan kudus itu saat itu juga kita dibenarkan dan dikuduskan. Roh kita sudah kudus Bapak Ibu Saudara. Tetapi jiwa kita yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, kehendak, dan ada tubuh kita juga belum dikuduskan. Dalam proses dikuduskan, terus menerus dan terus menerus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi anak Allah, kita menerima Yesus dan kita sudah lahir baru, artinya kita sudah dikuduskan, artinya kita terus belajar hidup kudus sepanjang umur hidup kita. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Kita terus berjalan dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita suka hal yang bersih? Lingkungan bersih, benar Bapak Ibu Saudara, kita suka. Kita suka baju yang bersih, kita suka rumah yang bersih, kita suka badan kita bersih. Benar Bapak Ibu Saudara? Kalau kita suka yang bersih, kita suka baju yang bersih, pasti bajunya kita cuci. Ya, kita ganti dengan baju yang bersih. Ya.
Dan kalau kita suka rumah kita bersih, pasti kita sapu. Benar Bapak Ibu Saudara, kita pel, kita sapu, ya, kita bersihkan. Kalau kita suka juga Bapak Ibu Saudara, badan kita bersih, pasti kita mandi. Benar Bapak Ibu Saudara, kita mandi. Tapi kalau ini yang luaran saja kita mau bersihkan, kita suka bersih dan kita bersihkan, apalagi yang di dalam Bapak Ibu Saudara. Itu juga harus kita bersihkan. Jiwa kita harus kita bersihkan setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mandi, cukupkah kita mandi 1 kali supaya kita bersih? Bukan, enggak kan Bapak Ibu Saudara? Kita pasti mandi, bukan sekali mandi lalu selamanya kita enggak mandi. Ya, setahun kemudian baru kita mandi, enggak. Ya, kalau kita suka rumah kita bersih, apakah kita pel cuma sekali saja, kita sapu, lalu selamanya kita enggak usah pel-pel lagi, cukup sekali aja. Ya. Bapak Ibu Saudara, bukan demikian. Kita terus bersihkan badan kita terus bersihkan rumah kita setiap hari. Benar Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita bersihkan, setiap hari kita sapu, setiap hari kita pel. Besok ada debu lagi, sapu lagi, pel lagi, bersihkan lagi. Ya, kita besok lagi kotor lagi badan kita, besok kita mandi lagi dan kita mandi lagi. Gak cukup 1 kali. Ya, roh kita memang dikuduskan 1 kali untuk selamanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita mau diproses dalam kekudusan? Area mana dalam hidup kita yang kita mau kita terus diproses dalam kekudusan? Yang pertama adalah hati. Mari kita baca sama-sama Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, hujat, kesombongan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang tahu hati kita siapa Bapak Ibu? Yang tahu hati kita cuma kita dan Tuhan, benar? Tetangga kita mana tahu hati kita. Apalagi orang terdekat kita juga gak akan tahu isi hati kita. Hanya kita dan Tuhan. Kalau dilihat dari ayat ini, Markus 7 ayat 21 sampai 23, banyak sekali dosa dimulai dari hati Bapak Ibu Saudara. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Belum lagi Bapak Ibu Saudara ini baru ada pikiran jahat, percabulan, pencurian. Belum keturunannya Bapak Ibu Saudara. Masih banyak. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, sebagai Dia yang memerintah satu-satunya dalam hati kita. Sebagai penguasa tunggal, sebagai yang memerintah keseluruhan hidup kita, sebagai memerintah keseluruhan hati kita. Tapi di satu sisi ada di dalam hati ada pikiran jahat. Ya, ada kecemaran, ada percabulan, ada perzinahan. Nah, inilah yang kita terus memproses hati kita terus untuk semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekarang kita bisa lihat anak-anak remaja bisa loh memenjarakan orang tuanya. Saya baca juga ada. Dan orang tua juga banyak juga yang menyakiti hati anaknya. Anak-anak di sekolah ada perundungan, bully, benar Bapak Ibu Saudara, sampai ada yang meninggal. Dari mana kejahatan itu Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang ngajarin. Keluarga-keluarga ada perceraian, ada KDRT, sekarang marak sekali Bapak Ibu Saudara. Dunia ini butuh kita sebagai orang percaya untuk menunjukkan Kristus lewat kekudusan yang dimulai dari hati. Dunia menunggu kita karena kitalah sebagai salurannya Allah. Kitalah salurannya Allah. Kita adalah ekspresinya Allah. Kita adalah saluran untuk orang dunia melihat kita. Seperti apakah kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, semua dimulai dari hati. Mungkin hati kita banyak hal, hati yang sulit mengampuni. Hati yang tersakiti, hati yang menyimpan kesalahan orang lain, hati yang terluka, hati banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Dan
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Firman Tuhan berkata demikian. Tapi seringkali kita bilang, Tuhan gak ngerti bagaimana perasaan saya. Bagaimana terlukanya saya. Bagaimana tersakitinya saya. Tuhan gak ngerti. Tuhan gak paham. Tuhan gak merasakan apa yang saya rasakan. Ya, betapa sakitnya saya. Justru karena Tuhan mengerti perasaan kita. Justru karena Tuhan paham betapa sakitnya kita. Allah minta kita mengampuni orang yang bersalah. Bukan berarti kita bersetuju terhadap perbuatan orang tersebut. Tetapi Allah merintahkan kita untuk kita mengampuni. Karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ya. Karena Allah mengerti betapa kondisi hati kita, perasaan kita. Allah ingin kita move on. Allah ingin kita bergerak maju. Allah ingin kita nggak ada stuck di tempat tersebut dengan hati yang terluka, perasaan yang tersakiti terus menerus. Tapi kita lupa, Allah ingin kita bergerak maju. Ada bagian yang besar di sana. Allah nggak ingin kita hanya berkutat di perasaan kita, tersakiti perasaan kita, tidak mengampuni di situ-situ aja. Allah ingin kita bergerak maju melihat ada hal besar Allah sediakan. Itu sebabnya kenapa Allah menyuruh kita, ampunilah orang yang bersalah kepada engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengampuni, sama saja kita minum racun berharap orang lain yang mati. Wah, dia nggak ngerti, biarin aja. Bapak Ibu Saudara, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ujian terhadap hati juga banyak Bapak Ibu Saudara. Perihal kejujuran, perihal ketamakan. 2 minggu lalu saya mendapat WhatsApp dari salah satu lembaga keuangan, pimpinan cabangnya mau WhatsApp saya. Karena perusahaan tempat saya bekerja sama dengan lembaga keuangan ini. Dia WhatsApp, dia bilang tolong diisi tolong diisi form ini sebagai PIC dari perusahaan dan tolong diisi. Kemudian saya baca di bawahnya, komisi sekian persen dari jumlah titik-titik. Komisi sekian persen dari jumlah titik-titik. Saya baca. Lalu dia bilang kepada saya, akan dapat komisi katanya. Kemudian saya jawab, sebentar ya, saya akan tanya sama pimpinan saya dulu. Lalu dia bilang, bukan ke rekening perusahaan, tapi ke rekening pribadi. Wow, saya bilang. Ke rekening pribadi. Ya, ke rekening pribadi. Bapak Ibu sudah ujian kekudusan diperhadapkan kepada saya. Apakah saya mau ambil ataukah tidak? Sebenarnya kalau orang dunia berkata kan normal, dia yang nawarin, bukan kamu yang minta, sah-sah aja kalau diterima. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau saya terima, artinya saya membohongi perusahaan. Artinya saya menipu pimpinan saya bahwa di belakang saya ada menerima komisi di luar yang seharusnya itu tidak berhak saya terima. Kenapa tidak berhak? Karena saya bekerja di perusahaan di tempat saya bekerja ini dan kerja sama dengan lembaga keuangan tersebut karena perusahaan saya bekerja sama dengan lembaga keuangan ini. Benar Bapak Ibu Saudara. Kalau perusahaan saya tidak bekerja dengan lembaga keuangan ini, tentu saya nggak akan dapat komisi. Dan kebetulan posisi saya saat itu adalah sebagai PIC, jadi dia menawarkan. Jadi ini bukan milik saya, ini bukan hak saya. Apakah saya terima? Saya tidak menerima. Mengapa saya nggak terima? Karena buat apa? Karena ini bukan kepunyaan saya. Nah inilah ujian terhadap kekudusan. Apakah saya tamak? Apakah saya ada kejujuran? Ataukah saya ada maksud yang lain? Apakah hati nurani saya bisa dengan tenang saya berkata biasa-biasa aja? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Pasti saya gak bisa tidur.
pasti saya nggak bisa ngadepin bos saya dengan kalau ketemu gitu loh, pada di belakangnya. Kamu terima komisi kan? Dia nggak tahu. Ayo loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ujian terhadap kekudusan. Ada juga Bapak Ibu Saudara cerita di Alkitab, cerita tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, dia punya sebidang tanah, lalu dia menjualnya, sebagian dia tahan, sebagian lagi dia serahkan ke kaki rasul-rasul. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu ditanya sama Petrus, apakah semua ini adalah hasil penjualannya? Dia bilang, iya. Ya, seketika itu juga dia mati. Lalu istrinya datang lagi, terus ditanya lagi, apakah ini hasil penjualannya? Iya. Ya, Ananias dan Safira berbohong. Ya, tentang hasil penjualan tersebut. Coba kalau dibilang bukan, ini sebagian saya tahan, tapi dia bilang enggak, ini semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa juga suami istri ternyata sekongkol untuk maksud yang jahat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada maksud suami istri ini sekongkol untuk berbohong. Berbohongnya di depan rasul lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kita. Ya, hati kita, coba kita cek Bapak Ibu Saudara, adakah hati yang tidak benar di dalamnya? Ya. Dan itu menajiskan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, area dalam hidup kita yang terus diproses dalam kekudusan. Yang kedua adalah pikiran. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 8, 2, 3. Akhir. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita ini kita pakai setiap hari. Perjuangan terbesar kita itu, peperangan rohani terbesar itu ada di pikiran. Ini pikiran bisa berkecamuk ya, kita bisa bikin apa aja lewat pikiran. Bahkan kita bisa saat tidur pun pikiran kita bisa melayang-layang, ya bisa mata merem tapi pikirannya kemana, ke seantero dunia Bapak Ibu Saudara, ya ini pikiran Bapak Ibu Saudara. Bicara kekudusan tentang pikiran bukan hanya pikiran porno Bapak Ibu Saudara, pikiran-pikiran yang lain banyak Bapak Ibu Saudara ya, pikiran yang bukan dari firman yang tidak kudus, pikiran ketakutan, kecemasan, pikiran-pikiran yang melemahkan, tidak percaya kepada Allah, ragu kepada Tuhan, ya, tidak percaya firman Tuhan. Itu adalah pikiran-pikiran yang tidak kudus, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu yang indah, yang mulia, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Artinya begitu kita ada pikiran yang tidak kudus, pikiran yang tidak sesuai firman, apapun itu bentuknya Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah itu shifting, kita langsung shifting, langsung kita ubah Bapak Ibu Saudara. Kita berbalik ya, kita ganti pikiran kita seketika itu juga dengan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran firman. Apa itu pikiran firman? Pikirkanlah apa yang baik, yang indah, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Ganti Bapak Ibu Saudara. Cepat ubah. Waktu ada ada pikiran yang menghakimi Bapak Ibu Saudara, langsung shifting. Gitu Bapak Ibu Saudara. Cepat Bapak Ibu Saudara, ganti dengan pikiran firman. Oh ini enggak benar nih. Ya. Itulah kita. Firman Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, apakah sekali aja kita berubah pikiran? Enggak. Terus menerus dan terus menerus. Hari ini ada lagi ketidakkudusan, ganti Bapak Ibu Saudara, shifting. Sebab firman Tuhan bilang, sebab firman Tuhan katakan, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, perkataan atau tutur kata. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan ini, saya enggak singkapkan semua, hanya terbatas saja Bapak Ibu Saudara. Hanya beberapa saja. Tapi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang lebih tahu atau wah saya ada di area ini. Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara yang menyatakannya kepada Tuhan secara pribadi. Perkataan tutur kata.
Mari kita baca sama-sama Matius 12 ayat 36 dengan suara keras. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 5 ayat 37, 2, 3. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perkataan sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita sering kali menganggap bersungutan itu hal biasa. Ya, tapi firman Tuhan bilang janganlah kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, dengan bibir kita, dengan perkataan kita marah Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan orang lain dengan mulut kita mencaci maki orang. Dari lidah yang satu keluar berkat, dari lidah yang satu keluar kutuk. Ya, dari lidah yang sama. Ya, dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita perlu hati-hati. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekarang banyak di sosial media orang suka kasih kata-kata hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara menuliskan lagi marah tulis di sosial media. Ya, seluruh dunia biar tahu katanya. Lagi perang sama suami, lagi berantem sama adik. Bapak Ibu tulis di status. Wah, ada satu orang waktu itu Bapak Ibu Saudara dia tulis di statusnya, di WhatsApp-nya lagi berantem sama adiknya Bapak Ibu Saudara. Saya baca, wow. Cuma saya mau tegur waktu itu, wah kayaknya gak bagus juga nih, dia lagi marah. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Mungkin perkataan kita gak kita langsung lontarkan, tapi kita ketik langsung Bapak Ibu Saudara. Ya, kita marah langsung, kirim. Hati-hati, jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, berbohong Bapak Ibu Saudara itu juga. Ya, orang menganggap itu kan bohong putih. Emang ada bohong putih? Gak ada Bapak Ibu Saudara, bohong ya bohong. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita juga melontarkan lelucon-lelucon yang sebenarnya menyakitkan orang. Ya, kadang kita bercanda tapi perkataan kita bikin orang tersebut sakit hati Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sering bilang, gitu aja sakit hati. Bukannya gitu aja sakit hati, tapi omongan kita tajam Bapak Ibu Saudara ya. Hati-hati dengan lelucon, dengan bercandaan yang ternyata itu menyakitkan orang Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mesti jaga perkataan kita. Ya, berbohong Bapak Ibu Saudara ada orang juga yang gini. Dia bikin janji sama orang. Dia kesepakat. Oke ya, tanggal segini, jam segini oke ya, kita sepakat deal ya, bisa ya, oke ya. Padahal dia tahu tanggal tersebut, jam tersebut dia nggak bisa. Begitu hari H, oh sorry ya maaf, aku mendadak ada ini, aku nggak bisa karena ini. Itu bohong Bapak Ibu Saudara. Jangan ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya. Tidak mengekang lidahnya, firman Tuhan katakan sia-sialah ibadah kita. Kita sudah beribadah begitu rupa tapi lidah kita Bapak Ibu Saudara, wow, kebun binatang juga keluar. Ada orang manggil temennya pakai kebun binatang. Saya bilang dahsyat benar ya. Enggak, tapi orangnya enggak sakit hati dong. Betul dia nggak sakit hati di luar kamu, di depan kamu, di dalam hatinya dia nangis di pojokan sana Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan walaupun orang sekarang sepertinya anak-anak muda, anak-anak pelajar gampang keluar kebun binatang manggil temennya dengan body shaming. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita sudah dari hati Bapak Ibu dan kemudian sampai kepada perkataan, bagaimana kita bertumbuh dalam kekudusan? Pertanyaannya gimana? Saya mau bertumbuh di dalam kekudusan, tapi bagaimana caranya? Yang pertama, menerima Yesus Kristus atau lahir baru. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atau kelahiran baru. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah lahir baru. Pastikan. Kalau belum lahir baru, Bapak Ibu Saudara minta
kepada PAPKS-nya untuk Bapak Ibu Saudara lahir baru. Mari kita baca sama-sama Efesus 1 ayat 7, 2, 3. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Tanpa lahir baru mustahil bisa hidup kudus. Mustahil. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan upaya kita sendiri, frustasi Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan kecewa dan kita akan, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Dan upaya kita untuk hidup kudus itu juga dengan kekuatan kita sendiri gak sesuai dengan maksud Tuhan. Gak cocok. Karena Tuhan punya prinsip kebenaran firman Tuhan tentang kekudusan. Kristus adalah jawaban untuk orang yang ingin hidup kudus. Kristuslah jawabannya. Selanjutnya bagaimana kita bertumbuh di dalam kekudusan setelah kita menerima Yesus Kristus dan lahir baru. Yang kedua adalah firman Tuhan setiap hari. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras Ulangan 17 ayat 19, 2, 3. Sepanjang hidupnya supaya ia belajar takut akan Tuhan Allahnya. Dengan melakukan setia perkataan hukum Taurat dan ketetapan. Harus dibacanya sepanjang hidupnya. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Sepanjang hidup kita harus membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur penatua kita memberikan kita arahan untuk kita membaca firman Tuhan 1 tahun. Di panduan ada. Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dalamnya boleh tanya PAPKS-nya atau tanya sekretariat kalau mau join. Tidak ada kata terlambat. Lah kan udah Oktober, udah lewat. Tidak ada kata terlambat. Boleh Bapak Ibu Saudara bergabunglah di dalamnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya sering menyaksikan ini nih. Saya sering menyaksikan atau saya udah pernah menyaksikan ini. Ada satu anak muda, dia terikat pornografi. Parah Bapak Ibu Saudara, pornografi. Dia pikirannya porno terus Bapak Ibu Saudara. Lihat A porno, lihat B porno, makan porno, jalan-jalan porno, ya. Terus mau tidur porno, apa aja porno aja di pikirannya. Sampai dia stres, sampai dia frustasi, gimana caranya nih? Saya lihat melek mata porno, ya karena terikat pornografi ya. Apa aja, lihat pohon porno, ya pokoknya semua aja Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada yang nggak porno di pikiran sampai dia. Lalu dia datengin ya seorang hamba Tuhan, dia minta dimentor. Gak ada, pokoknya tidak ada cara yang gini panjang nasihat. Baca Alkitab 10 pasal setiap hari. 10 pasal? Ya, tapi dia taat Bapak Ibu Saudara, dia taat, dia baca setiap hari 10 pasal. 10 pasal terus, kamu baca hari ini? Sudah, baca. Bang. Satu kali dia lepas sama sekali. Dia juga heran, kok bisa lepas? Itulah kuasa firman. Orang ingin hidup kudus di dalam pikiran, terikat dalam pikiran yang tidak kudus, jawabannya hanya firman Tuhan. Firman itulah yang membersihkan pikiran kita. Firman Tuhan. Firman Tuhan atau Alkitab menjauhkan kita dari dosa, tetapi dosa menjauhkan kita dari firman. Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Kita pasti pilih firman Tuhan menjauhkan kita dari dosa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertumbuh dalam kekudusan, tertanam dalam komunitas sel akuntabilitas, pertanggungjawaban seorang akan yang lain. Ada akuntabilitas. Mari kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 25, 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri, jangan kata firman Tuhan.
kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara independen. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa hidup sendirian tanpa komunitas sel. Setiap kita butuh komunitas sel. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, Komsel saya A, B, C, begini. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi komunitas sel Bapak Ibu Saudara, setiap kita butuh komunitas sel. Kenapa kita butuh komunitas sel? Karena di komsel lah kita saling mengaku dosa supaya sembuh. Tanpa kita mau sembuh dan tanpa kita saling mengaku dosa dan supaya sembuh, kata firman Tuhan, kita akan merasa saya nggak butuh orang lain. Kita akan merasa kita independen. Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara, setiap kita mau dari siapapun, kita butuh untuk ada di komunitas sel. Ya. Karena di komsela kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling mengayomi, dan saling yang lain. Bapak Ibu Saudara, yang belum bergabung mari bergabung dan tanya, di komsel mana saya boleh bergabung? Oh akan gitu. Tanya sekretariat akan lihat cek lokasi dan lokasi terdekat dengan Bapak Ibu Saudara dan saudara akan diarahkan sana. Terbukalah di sana, terbuka saja Bapak Ibu Saudara. Saya di komsel apapun kondisi saya lagi bagaimana, saya lagi sedih, saya lagi susah, saya lagi senang, saya lagi happy. Saya akan sampaikan aja. Karena itulah komunitas sel menerima kita apa adanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, itulah tadi bagaimana kita boleh menjaga hati dan pikiran dan perkataan kita untuk kita terus diproses dalam kekudusan. Pertanyaannya, apakah kita bersedia? Apakah kita memberikan diri kita, merelakan diri kita untuk kita diproses terus menerus? Karena jiwa kita ini masih dalam proses dikuduskan. Walaupun roh kita sudah dikuduskan, tapi jiwa kita banyak hal dalam hidup kita, banyak sekali Bapak Ibu Saudara, terus. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dan biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Ya Yesus Tuhan, inilah kami Tuhan. Ya Yesus. Ubah hatiku, Yes. seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bagi berdiri, ubah hatiku. ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku
Bapa di surga, banyak hal dalam area hidup kami Tuhan yang perlu dikuduskan Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan Yesus tanpa Engkau Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan, betapa celakanya kami kalau kami belum menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kami. Tuhan Yesus, seringkali hati nurani kami menuduh kami. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak kejahatan di dalam hati kami. Seringkali kami sombong Tuhan, seringkali kami angkuh, kami iri hati Tuhan. Kami menyimpan kesalahan orang lain dan kami sulit mengampuni. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan biarlah pikiran kami Tuhan, seringkali pikiran kami adalah juga Tuhan, pikiran yang jahat. Pikiran yang tidak kudus Tuhan. Seringkali pikiran kami, pikiran yang tidak percaya kepada Engkau. Kami ragu kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan biarlah perkataan kami juga Tuhan adalah perkataan yang membangun. Kami begitu jahat Tuhan dengan lidah kami. Lidah kami Tuhan yang seharusnya kami untuk memberkati. Tapi justru lidah kami Tuhan untuk menjatuhkan orang lain. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kristus terpancar dalam hidup kami. Kristus terlihat dalam hidup kami Tuhan. Keluar terpancar kepada dunia Tuhan. Betapa kudusnya Engkau lewat hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kristus nampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi saluran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.